Shalom saudaraku, salam sehat, salam sejahtera buat kita sekalian. Sebelum kita membaca firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita hari demi hari, kita akan memohon bimbingan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga di saat kami membaca, merenungkan sebagian dari kitab Tuhan, kami dimampukan untuk mengerti dengan baik dan memberlakukan firman-Mu dengan penuh kesadaran hari lepas hari. Amin. Saudaraku, pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari kitab Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-27. Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-27 berkata buat kita sekalian, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Demikianlah pembacaan Alkitab. Setiap orang yang mendengar dan merenungkan firman-Nya akan berbahagia di setiap langkah hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menjadi tema kita pada saat ini terambil dari ayatnya yang ke-26, yaitu janganlah kamu marah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya bahwa ketika kita ditanya bahwa apakah Anda pernah marah, tidak dapat disangkal semua orang pernah marah. Orang percaya atau tidak, amarah pernah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita definisikan, marah adalah suatu perasaan yang tidak senang atau perasaan yang dikeluarkan dengan kata-kata oleh karena bisa disebabkan ketersinggungan yang kita alami atau perlakuan-perlakuan yang kita terima dari seseorang, sehingga kita kemudian melampiaskan amarah tersebut kepada siapa saja yang telah melukai hati kita. Dalam bahasa Alkitab, baik bahasa Ibrani maupun juga dalam teks bahasa Yunani, kata marah bisa dikaitkan dengan panas atau berang. Tetapi dalam pembacaan kita pada saat ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa membedakan ada dua kata Yunani kalau kita berbicara tentang marah, yaitu thumos yang artinya marah hanya sekilas, dan juga kata orgi atau marah yang berkepanjangan. Nah, dalam bacaan kita Efesus pasal 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dalam teks ini sebenarnya digunakan kata marah adalah orgi, marah yang berkepanjangan. Tetapi ada upaya yang dilakukan oleh Rasul Paulus sebagai nasihatnya kepada jemaat di Efesus supaya marah yang berkepanjangan itu tidak membuat iblis turut bekerja sehingga mendatangkan dosa bagi
setiap orang yang melakukan tindakan marah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun itu, Benjamin Franklin mengatakan, amarah tidak pernah terjadi tanpa alasan, tetapi jarang oleh alasan yang baik. Ketika Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Efesus agar jangan marah sampai matahari terbenam, atau jangan memberi kesempatan kepada iblis, itu menandakan bahwa amarah itu bisa merusak kehidupan kita, bisa membuat tindakan-tindakan kita, membuat kita jatuh, dan akhirnya kita merusak diri kita sendiri. Dan juga akibat dari tindakan amarah kita bisa membuat orang yang menjadi lampias kemarahan kita juga mengalami kehidupan yang membuat dia juga ikut larut dalam kemarahan kita. Dan akhirnya saudara-saudara, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah terjadilah perkelahian, terjadilah cekcok yang tidak pernah berhenti, dan itulah yang disebut akibat dari kemarahan yang tidak terkontrol menimbulkan dendam terus-menerus, dan itulah yang disebut marah yang mendatangkan dosa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang-orang Kristen selalu mengatakan bahwa Yesus pernah marah. Ya, memang Yesus pernah marah melihat kelakuan-kelakuan tokoh-tokoh agama Yahudi pada masa itu. Tapi penggunaan kemarahan Yesus itu dalam teks Yunani disebut aganateo, yaitu tindakan kurang senang, diakibatkan karena perilaku tokoh-tokoh agama Yahudi yang dilihatnya adalah orang-orang yang munafik. Jadi, saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita harus membedakan amarah Yesus dengan amarah-amarah yang sering diperlihatkan mungkin pribadi kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahwa Yesus melakukan tindakan itu untuk kebaikan, dan juga memperlihatkan bahwa dia memiliki otoritas untuk melakukan apapun juga untuk memperbaiki orang yang salah jalan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apapun juga yang kita katakan untuk membenarkan tindakan amarah kita, tetaplah hati-hati. Sebab apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaatnya yang di Efesus, bahwa janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kemarahan kita bisa dipakai oleh iblis untuk mendatangkan kecelakaan bagi diri kita sendiri. Nah, karenanya, saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebelum amarah itu tidak terkontrol, sebelum amarah itu semakin berkobar-kobar, merusak hati dan pikiran kita, maka pentinglah kita untuk meredakannya itu. Pentinglah kita mengelola pikiran kita, hati kita, supaya kemarahan kita tidak menimbulkan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu kedamaian, mengganggu ketenangan dan ketertiban di mana kita hadir. Saudaraku, cara yang pertama yang kita lakukan adalah ketika kemarahan kita muncul dalam diri kita, maka olahlah itu dan bersikaplah tenang. Yang kedua adalah kita datang kepada Tuhan, memohon petunjuknya
supaya meredakan hati kita yang sedang marah. Yang ketiga, saya percaya bahwa ketika kita marah, itu ada penyebabnya. Ada tindakan-tindakan yang kita terima dari orang lain yang membuat mungkin kita tersinggung, terhina, dan sebagainya. Dan redakanlah itu dengan mengampuni orang tersebut. Karena Yesus juga mengampuni orang-orang yang telah menghina dirinya. Dan sebagai orang percaya, kita harus meneladani sikap yang Yesus telah perbuat dalam kehidupan hari lepas hari. Nah, saudaraku, penting diketahui bahwa marah tidak pernah memberikan rasa damai dalam kehidupan kita. Marah tidak akan memberikan keuntungan bagi hidup kita. Amarah tidak pernah memberikan hal-hal yang positif bagi setiap langkah kehidupan kita. Justru kemarahan amarah itu akan membawa kita kepada kebencian-kebencian, dendam-dendam yang akhirnya berujung pada tindakan kejahatan. Saudara pernah tahu bagaimana amarah yang diperlihatkan oleh Kain kepada adiknya? Karena tidak terkontrol, akhirnya Kain membunuh adiknya Habel. Nah, karena itu saudara-saudaraku, hindari yang namanya amarah yang berkepanjangan atau yang disebut orgi dalam teks Yunani. Sebab amarah yang berkepanjangan adalah dosa di mata Tuhan. Jalani kehidupan kita dengan penuh kedamaian. Hindari kemarahan yang berkelanjutan terhadap sesamamu. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, jauhkanlah kami amarah, kemarahan, dan marah dalam diri kami. Ajarkanlah kami mengontrolnya dengan hikmat Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang mampu mengampuni, mampu mengasihi terhadap orang-orang yang membuat kami ingin marah terhadapnya. Berkati hamba-Mu bersama dengan keluarga. Dalam tugas pelayanan dengan segala aktivitas Tuhan berkati. Berkati juga Pendeta Sony, Pendeta David bersama keluarga dan vikaris dalam proses perupaannya. Dalam tugas pelayanan Tuhan berkati mereka semua. Berkati para diaken penatua bersama-sama dengan unit-unit misioner dimanapun, khususnya yang ada di Emmanuel Supratman, bersama-sama dengan karyawan Koster tim multimedia, agar mereka tetap taat setia melayani Tuhan hari lepas hari. Dan Engkau juga kiranya yang memberkati semua aktivitas gereja-gereja Tuhan di muka bumi, khususnya gereja GPIB, terlebih Jemaat Immanuel WR Supratman. Tuhan sempurnakan semua kegiatan-kegiatan apapun. Memberkati Majelis Sinode GPIB, Mupel GPIB, lembaga-lembaga gereja dan yayasan Kristen. Tuhan berkati. Berkati bangsa dan negara ini lewat pemerintah, baik di pusat maupun di setiap daerah, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat, bersama dengan aparat keamanan untuk mengelola dan menjaga NKRI ini, dan diberikan hikmat bergandengan tangan dalam menangani akan COVID-19. Sempurnakan ya Tuhan lewat Roh-Mu yang kudus atas temuan-temuan vaksin, sehingga dapat dipakai untuk menjauhkan akan virus-virus COVID di muka bumi ini. Kami mendoakan mereka sebagai petugas-petugas medis yang merawat para pasien, khususnya pasien COVID. Berikan mereka kesabaran, berikan mereka kekuatan, kesehatan dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami semua, anak-anak Tuhan, selalu mengandalkan-Mu di setiap kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan,
kini, selama-lamanya. Amin.